Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kita baca kartu lagi. Teman-teman, seperti biasa saya bacakan dalam love reading tentang dia, orang yang terkoneksi dengan kamu, orang yang mungkin ada dalam pikiran dan perasaan kamu, ya. Jadi kita dalam bacaan tunggal di sini, deep reading dengan energi kolektif. Rasakan ya teman-teman. Ya, berharap ada energi kamu, cerita kamu di sini yang terbaca sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Ayo kita fokus, teman-temanku. Oke. Teman-teman. Aku mau lihat perasaan pikirannya tentang kamu saat ini apa? Apa yang dirasakan orang ini? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kita lihat dulu kondisi hubungan antara kamu dengan seseorang. Mungkin ini energi orang itu, mungkin ini koneksi antara kamu dengan seseorang di sana, ya, siapapun mereka, energi orang itu. Ada kapal di sini teman-teman. Di sinilah ya. Nanti aku buka kartu ininya di sini. Ada cincin. Kamu udah pernah menjalin hubungan mungkin dengan orang ini, ya? Karena ada cincin. Namun saat ini kalian berjarak. Apapun relasinya di sini, karena kartu cincin bercerita tentang kemitraan, mungkin pertemanan, mungkin memang pacaran, mungkin pernikahan. Namun saat ini ada kapal di tengah. Jadi ada satu kondisi kamu sedang jauh dengan orang ini, mungkin secara fisik atau secara emosi. Siapapun mereka, ya. Menara. Nah, kalau udah ada jarak, ada perasaan sepi, ada perasaan sendiri, ya. Kita lihat lagi, nanti saya uraikan. Lihat. Ada cerita yang sepertinya terdiam, cerita yang kandas aku bilang ya. Kalau hubungan yang masih bersama, ini gambaran hubungan yang sulit berkembang, ya, karena berat untuk berkembang. Coba kita lihat lagi. Beberapa dari kamu mungkin di sini percintaan LDR. Iya, ada bangau. Kita buka 9 kartu, teman-teman. Ada bunga. Kita ambil lagi kartunya. Jadi ini terjalin hubungan yang indah antara kamu dengan seseorang. Beberapa ini bercerita tentang pernikahan, cincin dan bunga. Beberapa mungkin pacaran, ya. Beberapa mungkin dalam koneksi apapun itu, karena cincin bercerita tentang kemitraan. Oke? Gak tahu apakah teman kerja, apakah pernah terhubung dengan dia dalam versi apapun. Ya, itu kartu cincin. Saat ini sedang ada jarak di antara kamu dan dia. Aku buka dulu, teman-teman. Kita mau lihat perasaan, pikiran orang itu kepadamu saat ini. Namun bisa jadi ini adalah perasaanmu sendiri, karena yang kita tarik adalah energi dari seseorang, energi dari feminin atau maskulin yang terkoneksi dengan kamu. Jadi bisa energimu yang tertarik di sini. Lihatlah
udah sendiri, ada matahari di sini ya, masih ada api, masih ada rasa yang belum padam, masih ada rasa yang terus membara, terus menyala. Energi dari seseorang di sana. Seorang maskulin di sini, ya. Maskulin bisa secara fisik, maskulin bisa secara energi. Jadi dia bisa pria, dia bisa wanita. Karena kartu-kartuku membaca energi. Teman-temanku, ada cerita antara kamu dan orang ini, kartunya dadu. Ini cerita seperti judi, teman-teman, ya. Ada sifat untung-untungan. Oke. Bisa orang judi itu, ya. Jadi kondisi kamu dan dia ini dikatakan seperti dadu gambarnya. Ya, ini satu kondisi yang seperti dadu. Dadu kan identik dengan permainan judi. Teman-temanku, orang bermain judi itu mereka belum pasti kalah. Namun mereka belum pasti menang. Ini kisah ini begitu. Cerita yang mau dibilang bubar, dia belum bubar, belum padam nih api. Mau dibilang pasti jadi, ini juga belum tahu ceritanya di sini mandek kayaknya. Oke lah, kita lihat. Ya, ada satu keadaan yang goyang, ada satu keadaan yang bisa saya katakan kondisinya masih berubah-ubah. Jadi kan hubungan itu ada yang udah stabil. Contoh orang menikah, kan udah nggak goyang-goyang lagi tuh, maksudnya ya kamu pasanganku, kamu milikku, aku milikmu, begitu. Walaupun pada kenyataan di dalam perjalanan itu nanti lain lagi ceritanya, ya. Contoh cerita di sini orang menikah, udah diam tuh. Tapi di sini dadu, ini masih belum tahu nih menang atau kalah, gitu ya. Baik. Teman-temanku, ini antara kamu dan orang ini apa sih ceritanya? Kalau saya lihat pernah terjalin hubungan antara kamu dan dia. Hubungan ini bentuknya kartunya cincin di sini ya, bisa memang pacaran, bisa di sini pernikahan, bisa di sini bentuk-bentuk kemitraan apapun. Intinya ketika bertemu dia ada satu perubahan yang bikin kamu happy, yang membuat suatu keadaan di dalam dirimu berubah. Begitu juga dengan dia. Ada perasaan lebih baik, ada perasaan lebih apa ya di sini ya. Artinya mungkin sebelumnya tidak baik-baik saja. Di sini ada perasaan nyaman lah, ya. Ada perasaan nyaman. Kamu merasa lega saat bersama dia, saat terhubung dengan dia, saat terkoneksi dengan dia. Itu awal cerita kamu dan dia. Walaupun ini sejak awal bertemu, kalau dilihat ya, sejak awal bertemu ini, apakah energi kamu, apakah energi dia, ada keadaan yang tidak maksimal bisa menatap hubungan ini. Crossroad. Ada keadaan di sini yang mungkin apakah dia, apakah kamu, rasakan saja ya. Terus 9 kartu ini energi dari kamu dan dia, biasanya 2 energi di sini. Ya, ada satu kondisi tidak bisa beneran fokus terhadap hubungan ini. Seperti apa itu? Teman-temanku, contoh ya. Kalau di sini kalian adalah pasangan berumah tangga, ya, ini hubungan yang indah sebenarnya, tapi nih ada crossroad di sini. Ada hal-hal lain yang membuat si dia juga apa orang bilang bersemangat. Mungkin karir, ya. Mungkin nggak tahu deh. Nggak tahu deh, ya. Sehingga teman-teman bisa jadi karir, cita-cita dia, ya. Mungkin dia ada target-target masih untuk menyelesaikan pelajarannya, apapun tentang goalnya dia. Jadi sejak awal bertemu dengan kamu, orang ini memang sulit untuk bulat hati. Karena masih ada goal-goal lain juga yang harus dia kejar di kartu matahari. Ya, indah, iya indah. Dia merasakan itu, kamu merasakan itu. Oke. Jadi kalau aku lihat di energi awal-awal ini, wow, ada ada tekad yang bangun, ada semangat yang bangun di dalam dirimu dan di dalam diri dia, ya. Jadi di sini ada kelompok pertemanan, ada, saya lihat ya.
kelompok pertemanan ada, cerita rumah tangga ada. Ya, walaupun di sini ini ya waktu bertemu dia ini ada banyak hal yang apa ya? Yang pernah apa ya? Aduh bahasanya bagaimana teman-teman? Begini teman-teman ya, kalau aku contohkan, mungkin dulu kamu pernah berada di satu titik, apakah namanya sulit move on atau terjebak dengan satu lingkaran yang mungkin bikin kamu capek, bikin kamu lelah. Ketika bertemu orang ini seperti ada personal power, ya ada kekuatan dari dalam dirimu yang bangun lagi, yang bangkit lagi. Oke. Nah, karena di sini ada kartu cincin juga aku bisa melihat indikasi ini ada energi dari orang-orang yang telah menikah, ya bertemu siapapun mereka, dan di sini ada lagi yang namanya ya mungkin tertarik lagi dengan orang yang lain ya. Jadi ada energi cinta segitiga di kartu Bangau karena ini ya kartunya Gemini, ini Merkuri. Oke. Jadi ada energi yang seperti semangat sekali, bergairah sekali. Namun di hari ini banyak hal yang berubah yang saya lihat ya, karena memang udah dari awal ini sulit sebenarnya untuk fokus pada hubungan ini, atau memang ada pilihan ya, karena ini ada jalan yang bercabang. Ya, jadi kalau tentang jalan yang bercabang di sini mungkin ada pilihan ya. Mungkin dia udah punya pacar waktu bertemu kamu. Mungkin dia di sini sudah punya pasangan waktu bertemu kamu karena itu cincin ya. Lalu apa lagi yang jadi pilihan ya? Mungkin karir, studi, apapun. Bahkan orang tua bisa jadi. Oke. Nah, kondisinya hari ini di antara kamu dan dia, coba lihat teman-teman. Ada kapal, ada menara dan matahari. Dari energi di tengah sini saya bisa lihat ini kondisinya sendiri, sepi, tapi ada matahari yang terus menyala di sini ya. Ada rasa yang masih terus membara terhadap kamu atau kamu terhadap dia. Ya, ada rasa yang belum padam di sini, ada rasa yang belum hilang. Ada kapal di tengah sama bangau, kapal sama bangau ini mungkin ada yang beberapa pindah lokasi. Ya. Beberapa ada yang pindah lokasi di sini. Jadi intinya ada jarak di antara kalian. Apapun masalahnya yang membuat kamu dan dia saat ini mungkin ada merasa sepi dan sendiri. Teman-teman, gambaran ke depan bunga. Wah, hati-hati ya. Ada gambaran perayaan. Jadi kan awalnya bersama, lalu ada jarak, ini kok bunga lagi. Hayo, apakah akan terulang lagi? Ya, jika bertanya di sini, akankah ini kembali terulang? Teman-temanku, jawabannya dadu. Bisa iya, bisa enggak, bisa menang, bisa kalah. Kenapa kartu-kartu ini memberikan jawaban yang ambigu? Karena di sini ada matahari, teman-teman. Ya. Selagi masih ada rasa, selagi masih ada cinta mungkin ya, selalu ada potensi untuk kembali terhubung atau kembali bersama. Oke? Jadi teman-temanku, kondisinya dadu. Oke? Ini ada juga gambaran antara kamu dan orang ini. Antara kamu dan orang ini, sebentar teman-teman, hilang bahasaku. Ini hubungan yang sulit ya. Ini hubungan yang tidak pasti sejak awal. Sejak awal udah ada kartu cross. Ya, itu yang membuat kalian saat ini ada jarak atau terpisah. Gak bisa move on nih orang. Kartu dog di sini. Ya, masih kamu juga pasti di sini belum bisa move on. Siapapun dia yang saat ini ada di dalam hati dan pikiran kamu, masih ada energi yang saling menatap antara kamu dan dia. Perasaannya stabil dan kokoh walaupun jauh. Walaupun kamu jauh, dengan dia ada perasaan yang stabil. Ada rasa yang tetap bermekaran. Ada hati yang terus berbunga-bunga di sini jika mungkin mengenang ya, karena energinya udah sendiri nih. Ya. Jadi ada keadaan yang sepertinya sulit untuk sebuah kejelasan. Ya kan ini kan gak jelas nih, gak pasti. Dadu, setiap goyang berubah angkanya. Ya. Aku bilang apa? Kayak main judi, bisa menang bisa kalah. Karena orang main judi itu mereka belum pasti kalah, belum. Dan mereka belum pasti menang. Oke?
Jadi teman-teman, ini kondisi yang tidak pasti, namun secara energi, secara perasaan saya lihat ada kartu dog. Orang ini masih menatap kamu dan kamu masih menatap dia. Ya. Past, present, future, ini presentnya kamu sendiri mungkin saat ini perasaan ya, secara jiwa. Jadi kalau kamu di sini udah menikah, ini ada perasaan sepi sendiri atau begitu juga dengan dia. Ya. Kalau aku lihat ada seorang maskulin yang kesepian sekali, jauh dari kamu, namun ada sisi hati yang di sini membara. Ada sisi hati yang di sini terus menyala. Ya. Rasakan, ini bisa rasamu kepada dia atau dia kepada kamu. Melihat kartu bunga, kartu maskulin, itu ada anchor, hati-hati, jangan terlalu ini ya. Teman-temanku, kita itu sebenarnya ya harus menatap hari ini. Kita hidup tuh di saat ini dan di hari ini. Yang semalam sudah berlalu, yang ke depan itu belum pasti. Doa boleh ya. Ini saya pesan loh untuk yang rajin-rajin melihat prediksi, rajin-rajin melihat kartu ya. Ini kita jadikan motivasi untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri, untuk kita berdoa jika ceritanya seperti ini. Karena di sini dikatakan ini belum pasti. Keadaannya bisa ya, bisa enggak. Oke. Oke, ya, itu ada anchor, itu ada kondisi yang diam, tidak bergerak. Ya. Kalau diam tidak bergerak ya bisa ada gambaran di sini. Untuk tindakan dari dia ya masih mungkin belum ya, tetapi melihat kartu bunga itu ada perayaan. Ya. Jadi ada energi yang masih di sini campur aduk dari orang itu untuk sebuah tindakan. Yang bisa kita lihat di sini melalui kartu-kartu ini adalah energi, adalah perasaan pikiran dia. Kalau di dalam rasanya wow. Jadi kamu jangan ini ya, lihat di reader ini katanya dia mau datang, lihat di reader sana katanya dia mau datang, lihat di reader sebelah katanya dia mau datang, tapi dia nggak datang-datang. Nah, di sini perlu saya ingatkan kepada kalian, yang kita baca adalah emosi dan perasaan dia. Ya, jadi kalau secara perasaan, wah, ada rasa yang terus berbunga-bunga untuk kamu. Ya, namun kondisi antara kamu dan seseorang di sini bisa yes, bisa no. Teman-teman, energi dari mau dibacain zodiak ya. Ada Libra, Gemini, ada Libra lagi, ada Leo, ada kapal, nanti aku intip nggak hafal ya. Ada Aries, ada Sagittarius, ada Capricorn, 2 di situ. Ya, Dadu nggak ada Virgo, ada Aquarius. Oke. Kapal, aku belum lihat kapal. Apa nih kapal? Ship. Ini energi dari Jupiter Sagittarius. Yuk kita tambahin kartu. Ini case kamu, antara kamu dengan dia. Ya, jadi gambaran ke depan ada potensi hubungan ini kembali mekar, tapi masih ada kartu jangkar. Ya. Kalau secara perasaan yang menggambarkan rasa si orang ini, siapapun dia pria atau wanita, rasa si orang ini stabil sekali untuk kamu. Walaupun tidak bersama, walaupun jauh. Oke? Jadi kalau orang di dalam pernikahan ada kapal di sini ya bisa jadi memang jarak secara kenyataannya memang ada jarak secara fisik, tetapi bisa jadi jarak secara emosi, ya. Pikiran perasaannya kepada kamu. Perasaan pikirannya kepada kamu. Sebentar teman-teman, kita tambahkan kartu. Apa yang dia rasakan, dia pikirkan tentang kamu hari ini. Di sini energinya. Hari ini ya. Dan di sini saat ini, hari ini dia sedang tidak bersama kamu atau kamu sedang tidak bersama dia. Ada perasaan sepi sendiri, tetapi juga ada matahari yang terus menyala. Beberapa di sini berhubungan dengan orang-orang dari luar negeri.
beberapa berhubungan dengan orang-orang yang telah menikah atau kamu sendiri yang telah menikah. Apalagi oke, itu aja. Itu aja perasaan pikirannya kepada kamu. Perasaan pikirannya kepada kamu saat ini. Kartu bunga teman-temannya tetap rasa yang terus bermekaran, rasa yang terus berbunga-bunga, rasa yang di sini merasa nyaman ya. Kartu rumah under the deck-nya. Oke, kartu rumah. Ya, tadi aku bilang ada yang juga mungkin sudah berumah tangga, ya. Jadi ada rasa yang kalau rumah, perasaan nyaman, stabilitas, perasaan damai ada di sini. Aku keluarkan ini di sini klarifikasinya, ya. Rumah dan bunga. Oke, begini teman-teman. Bentar ya. Ada jarak ya, walaupun jauh, walaupun tidak bersama, ada bunga, ada rumah. Apa sih? Perasaan seperti apa itu? Bertemu dengan kamu itu yang dia pikirkan saat ini adalah ini sebuah keberuntungan, takdir yang baik, takdir yang beruntung, itu yang dia rasakan. Bertemu dengan kamu, ya pikirannya saat ini, kamu itu adalah apa ya? Sebuah pencapaian yang luar biasa di dalam hidupnya. Mungkin dia punya banyak pacar selama ini, tapi pas bertemu kamu rasanya kamu perfect lah. Kamu perfect banget, ya. Banyak yang dia temui orang-orang, bagi orang yang telah menikah ya, banyak dia berhubungan dengan orang-orang, dia masih di sini, masih kamu yang pegang nilai yang paling tinggi. Seperti itu teman-teman, kalaupun sudah berumah tangga, ya. Jadi kamu itu something special, itu yang dia rasakan. Kamu bisa membuat dia merasa puas, merasa cukup. Kamu bisa membuat dia apa ya? Merasa tenang, apa ya namanya? Jika dia ada gelora, gejolak, kamu seperti bisa menjinakkan dia, ya. Merasa puas, merasa kenyang. Oke? Itu yang dia pikirkan. Tapi satu kondisi di sini saya melihat ada gambaran dia juga sulit berekspresi di dalam hubungan ini. Ya. Sulit berekspresi ini tentu saja di bawah tekanan. Tekanan bisa jadi memang kartu rumah. Mungkin dia orang berumah tangga atau kamu yang udah berumah tangga, atau dari apapun itu, karir, pekerjaan atau apapun itu. Ya. Ini perasaan yang masih belum hilang, ada waktunya perasaan ini menguat. Tapi rasa ini bisa dikatakan terus ada di dia, ya, stabil karena anchor di situ. Oke, lihat kapal ya di sini. Kita ambil lagi. Apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan saat ini? Dia masih merasakan tadi bunga, ya. Ini masuk lagi energinya di sebelah sini. Saya biasa ambil kartu dari kiri ke kanan. Perasaan pikirannya, ya, perasaan pikirannya tentang kamu. Ada buku di sini, teman-temanku, dia merasa ada banyak perubahan yang hadirnya kamu di dalam hidupnya dia, ada banyak perubahan yang bisa dia rasakan, ya, terutama di dalam buku. Di dalam buku, ya, buku tentang pemahaman, buku tentang pengalaman, buku tentang ilmu, buku tentang rahasia, ada banyak yang dia dapat di sini, ya. Jadi ada energi yang saling menempa antara kamu dan dia, energi yang saling membenahi antara kamu dan dia, ya. Sebuah perubahan yang dia rasakan, ya. Kamu bisa membuat dia berubah lebih baik, karena stok ini biasanya perubahan baik. Bahkan dia juga di sini sampai ada energi sebentar teman-teman.
ada dari dia ini, dia mampu bertahan, dia mampu mengalah, dia mau berkorban sejak dia bertemu kamu. Ya, dia coba ini seperti perspektif baru yang dia dapatkan saat dia bertemu kamu. Jadi, ya, di dalam pikiran dan perasaannya, kamu itu memang sesuatu yang luar biasa. Ya, lihat Clover. Kamu membawa kesenangan, kamu membawa keceriaan untuk dia, membawa sebuah perubahan yang baik. Ya, bahkan di sini ada buku tentang pemahaman yang dia dapatkan, deep knowing ya, pemahaman yang dalam dia temukan di sini. Ya. Gunung. Oh, no, kita lihat under the deck-nya aja. Shuffle deh, udah aku shuffle tadi ya. Harusnya aku ngabut under the deck-nya. Ada mountain. Kita ambil satu lagi. Iya. Ya. Oh, itu lagi buku lagi. Udah kita shuffle-shuffle. Jadi teman-temanku, pemahaman apa yang dia dapatkan di sini? Satu tadi ya, tentang yang di sini dia tadi tiba-tiba dia rela dia bisa mau mengalah gitu. Biasanya mungkin orang ini mungkin belum mengenal hal-hal yang seperti itu. Hari ini ada satu kesadaran yang dia bisa saat ini seperti melakukan pengorbanan. Ya, tadi contohnya mengalah, surut ke belakang. Oke, dia mau melakukan itu. Kenapa? Karena di sini buku. Ini sebuah pemahaman baru yang dia dapatkan. Ya, pemahamannya ini bersifat menempa, membina, ya, membenahi diri dia yang mungkin dulu ada gambaran naik kelas lah gitu ya, naik level. Oke. Nah, satu lagi di sini saya lihat gunung dan rider. Ada dari dia merasakan sebuah perubahan. Dia di sini berani untuk melakukan ini kan ada gunung, lalu ada orang naik kuda. Di bahasaku kok hilang teman-teman. Bentar ya. Berani menghadapi tantangan, ya. Ini di jiwa dia ya. Dia berani menghadapi apa yang menjadi blokir di dalam jalan dia. Mungkin tidak di dalam hubungannya bersama kamu. Contoh cinta segitiga ya. Ini kan energinya berani mendaki gunung yang merintangi jalan kita. Oke, dia terus berjalan ketika itu ada gunung. Sebagian orang melihat gunung sebagai blokir, tapi dia melihat gunung sebagai satu hal yang harus ditaklukkan. Ini di diri dia ya teman-teman, bukan berarti di dalam hubungannya bersama kamu. Contoh cinta segitiga, kan blokirnya rumah tangga ya, bukan berarti dia menerobos itu, enggak. Ini lebih ke dalam kehidupan pribadi dia, ya, mungkin di karir, apapun itu. Tiba-tiba dia jadi orang yang di sini rela berjuang, rela berkorban, rela banyak hal yang dia dapatkan. Oke. Aku buka lagi dari rasa dia, dari pesan bawah sadarnya kita bisa melihat rasa, ya. Sebentar. Jadi kalau pandangan dia kepada kamu ya positif, ya. Dia memandang kamu sebagai suatu hal yang tadi aku bilang yang perfect. Ya, dari Clover sama Bangau di sini bisa dilihat teman-teman ya. Mungkin beberapa dari kalian di sini energinya pertemanan. Oke? Cukup ya. Ada energi di sini, ada indikasi yang menyatakan beberapa dari kalian ini tidak sempat lama, bahkan tidak sempat lama, tetapi cukup membawa perubahan besar-besaran di dalam diri dia. Itu yang dia rasakan, ya. Walaupun ya ceritanya di sini digambarkan ini cerita yang indah, tapi tidaklah seindah kenyataannya. Jadi kalau secara hubungan perasaan ini hubungan yang indah sebenarnya, tapi secara kenyataan ya mungkin ini digambarkan sebagai hubungan yang goyang, hubungan yang tidak pasti, hubungan yang untung-untungan, bisa menang bisa kalah seperti orang main judi. Ya, jadi orang main judi itu untung-untungan mereka. Apalagi perasaan pikiran dia tentang kamu saat ini tentunya ya.
energi dia saat ini. Semua jadi semakin rumit dan aku harus melepasmu. Beberapa dari mereka, teman-teman mungkin yang tadi kapal ya, aku bilang kamu dan dia sedang tidak bersama. Hubungan kamu dan dia mungkin di sini ada gambar dadu, goyang, guncang, tidak jelas, tidak pasti, ya. Namun ada batin yang masih terus terikat dan menyala. Oke. Jadi kalau secara perasaan ya mungkin belum mau melepas, tetapi secara kenyataan, secara keadaan semua jadi semakin rumit dan aku harus melepasmu. Itu yang dia bilang. Ya. Ini yang membuat kalian tidak bersama. Nah, lihat ya. Secara tuh ya, I miss you and I want to see you. Orang ini rindu kamu, ya. Ingin melihat kamu. Oke? Apapun tentang kalian dulunya, ya. Apakah dulu hanya sebatas chatting-chatting? Ya, dia merindukan itu. Apakah dulu hanya sebatas teman kerja? Dia merindukan itu. Ya, dia ingin kembali melihat kamu. Tapi ada satu kondisi yang rumit ini di bawah kartu rumah, ya. Beberapa ada yang berumah tangga, ada kaitannya dengan rumah, itu yang membuat dia harus melepas kamu. Atau dia harus menjarak dari kamu, kartu kapal. Teman-teman, aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Jadi secara perasaan, secara rasa ini hubungan yang indah. Hubungan yang masih ada, saya bilang kalau dalam dunia energi. Hubungan yang masih berjalan. Hubungan yang masih terjalin secara batin dan perasaan. Tetapi mungkin secara kenyataan kita lihat energinya dadu. Di sini ya, hubungannya ini ada gambaran kamu secara fisik atau secara emosi memang ada jarak saat ini. Ya. I miss you and I want to see you. I miss you. Dia merindukan kamu. Oke? Apalagi yang dia rasakan? Jadi satu sisi diri dia mengerti ini rumit. Ini sulit untuk bersama. Ya. Saya harus melepas di sini. Tapi satu sisi dia masih bilang aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Ya, energi rider sama gunung. Tadi saya bilang orang ini sejak bertemu kamu, dia menemukan satu pertumbuhan di dalam dirinya, berani menghadapi tantangan. Ya, gak tahulah kalau beneran orang ini akan menerobos gunung karena dia pakai kuda. Itu artinya ada aksi, ada pergerakan. Tuh. Nah, tergantung di sini bisa menang atau kalah, bisa berhasil atau gagal. Ya. Apalagi yang dia rasakan kepada kamu, tentang kamu. Kecanduanku menghalangi hubungan kita. Kecanduan ini tentang satu kebiasaan yang melekat, satu pola, fanatisme atau apapun. Bisa beneran candu, kecanduan, nggak tahulah apakah dia candu rokok atau candu apa, ya. Kecanduan, aku akan ambil energi universalnya, energi umumnya. Segala hal yang membuat kita melekat atau tergantung atau masih berpegang teguh pada itu kita katakan kecanduan. Jadi ini juga bisa tentang fanatisme, ya. Pola-pola kita yang mungkin tidak sama, pola yang mungkin berbeda. Aku terjebak di tempat yang tak kuinginkan. Nah, jadi dia juga nggak mau sebenarnya, ya, tidak mau sebenarnya dia di sini. Contoh dari keluarga dengan agama yang berbeda, ya, sebenarnya ini bukanlah tempat yang apa ya. Ini suatu keadaan yang membuat dia merasa terjebak, ya. Memang sih beberapa ini memang kecanduan. Ada sifat-sifat dia, kebiasaan dia yang di sini dia sadari, ya, dia sadari di sini kemelekatan dia atas satu hal, dia sadari itu. Kecanduanku menghalangi hubungan kita. Di sini ada sebuah kesadaran, ya. Kalau ini tentang fanatisme, tentang adat budaya keluarga, iya, dia bilang di sini aku terjebak di tempat yang tak kuinginkan.
Jadi kalau bisa memilih, dia tuh mau ya, masih mau, karena kartu bunga sampai 2 kali. Oke. Aku bermimpi kamu, jelas dia merindukan kamu ya. Sampai terbawa mimpi artinya rindu. Jadi kalau secara energi aku bilang ini hubungan yang masih ada. Ini hubungan yang masih ada. Kecanduanku menghalangi hubungan kita. Mungkin untuk beberapa kelompok ini diambil aja, lepaskan jika merasa tidak resonan, karena saya harus meluaskan arti kartu kita dalam bacaan umum. Teman-temanku, kecanduanku, apakah dia bikin salah, bikin nakal-nakal ke kamu ya? Karena itu bentuk-bentuk adiksi juga, bentuk-bentuk kemelekatan juga ya. Apakah dia tertarik dengan yang lain sampai meninggalkan kamu, itu kecanduan, itu adiksi. Oke. Tapi di sini ada kesadaran ya, ada kesadaran dari dirinya. Intinya inilah perasaan dia, pikiran dia ya. Aku siap untuk memperjuangkan hubungan kita ini dalam bentuk aksi. Aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu, ini secara batin, secara perasaan. Di sini ada kartu. Jangan halu-halu teman-teman ya. Ini ada gambaran memang ya, sudah berapa hari baca kartu. Ada gambaran dia akan datang. Ya, aku siap memperjuangkan hubungan kita, ini gambaran aksi. Di sini ada kuda, teman-teman. Di situ ada bunga. Ya udah, berdoa aja. Kalau masih berharap tentang hubungan ini, berdoalah. Ya. Karena yang kita bacakan di sini adalah emosi orang, energi orang. Jadi kalau apalagi untuk ke depan, sifatnya prediksi. Oke, punya potensi terjadi tapi bisa tidak terjadi. Ya. Ada gambaran ini akan ada aksi dari dia ya, karena ada kuda dan gunung, ini juga gambaran orang yang akan menerobos apapun yang jadi rintangan dan yang jadi halangan. Lagi-lagi saya mengingatkan kalian, energi masih dadu, masih bisa iya atau bisa saja enggak ya. Ada gambaran kesiapan dari dia untuk datang atau memperjuangkan. Engkau belahan jiwaku, dia merasakan itu. Dia merasa walaupun jauh dari kamu tuh tetap aja ya ada di hatinya. Sebagian, kamu adalah bagian dari dirinya. Separuh aku kamu, kata lagu gitu kan. Tambah satu lagi, perasaan pikirannya saat ini padamu. Oh, teman-teman, ini Klaver sama Bangau. Ini beberapa tidak lama ya hubungan antara kamu dan orang ini. Ada yang hubungannya tidak lama, sebentar sekali. Lalu tiba-tiba ada jarak. Jaraknya ya terserah ya. Stok ini juga mengabarkan perpindahan. Ada yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Mungkin dia pindah kota atau seperti apa. Tolong bersabar denganku. Karena ada tadi ya, ada kebimbangan, keraguan dari dia melihat kartu dadu. Jadi dia nih ada pikiran, datang nggak ya, menghubungi dia apa enggak ya, lanjut apa enggak ya. Jadi dia meminta kamu menunggu. Wah, teman-teman, jangan sampai membuang waktu ya. Kamu tetap aja jalan. Jangan sampai membuang waktu dengan orang-orang yang di sini energinya tidak pasti. Aku bilang kan tidak pasti nih dadu, bisa berubah kapanpun. Beberapa udah berumah tangga ini, aku belum siap untuk serius terlalu cepat. Dia hanya ingin terkoneksi, hanya ingin menjalin hubungan, tetapi untuk sebuah kejelasan dadu ya. Jadi kalau dia datang kembali juga ya mungkin tidak akan ada kepastian atau kejelasan. Dia hanya butuh terhubung dengan kamu.
karena dia melekat, dia menyatu dengan kamu seperti cincin yang tidak tahu di mana akhir, di mana awalnya lingkaran, teman-teman ya. Aku tak bisa menyangkal perasaanku padamu. Lihatlah teman-teman, orang ini masih punya rasa. Oke, ini nanti judulnya apa ya? Perasaan pikirannya terhadapmu saat ini. Oke, teman-temanku, ini belum aku bacakan zodiaknya. Cancer, Sagittarius, ada Gemini, ada Clover ini. Clover, ntar aku intip teman-teman. Ada Sagittarius, kartu bunga. Ya, Sagittarius. Ini apa teman-teman? Gunung, Aries, ya. Cancer, Gemini. Wih, banyak Gemini. Ya, banyak Gemini, banyak Sagittarius, ada Cancer, ada Leo. Aries juga kenceng loh. Ya. Aries kenceng di sini. Baik, teman-temanku, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi untuk kamu yang merasa ini bukan ceritamu. Ayo lepaskan, karena kita dalam bacaan umum, ya, energi kolektif. Teman-teman, ayo, mungkin ini saja. Saya Nazila Raisa, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.